Ya itu tadi yang di sebelah sana bisa disorot di sebelah sana itu tempatnya itu yang disosok sebut eyang putih. Oke. Gitu. Di pojok sana. Memang ada sosok. Kebanyakan orang di sini juga katanya memang ada macannya. Gitu. Ini kamar mandi ya Mas? Kalau aku lihat Ini sekilas kamar mandi dan ruang bersih lah. bersih ya kalau habis Iya. kerja di sini. Oke, jadi gini teman-teman, kan tadi kita udah podcast sama Mas Hafiz, ya kan? Nah, sebelumnya, nih saya kenalin dulu nih. Ini teman kita baru datang. Dari tadi kita sore udah di sini, dia baru datang, ya kan? Gimana tuh? Jam 12 dia baru datang. 11 Jam 11 lah. 58. Jam 11 baru datang, ya kan? Jadi nggak sempat dengerin ceritanya. Jadi supaya benar-benar otentik, kita panggilkan Mas Hafiz. Nanti Mas Dandi boleh tanya langsung karena Mas Dandi kan nggak dengar ceritanya tuh. Dia nggak dengar ceritanya, biar Mas Dandi rasain langsung. Kalau saya yang rasain, kan bisa terjadi psikologis yang tadi diceritain tuh keluar semua tuh di sini nih, ya kan? Jadi Mas Dandi belum dengar ceritanya, nggak tahu ceritanya gimana, biar ngerasain langsung aja gimana. Tapi sebelumnya kita panggil Mas Hafiznya dulu. Mas Hafiz, silakan. Nah, jadi nanti kita akan menelusuri bareng sama Mas Hafiz, dan Mas Dandi silahkan tanya atau ungkapkan rasa apa aja yang keluar. Kan Mas Dandi nggak tahu dari ceritanya gimana kan? Oke ya, kita langsung ke dalam aja ya. Ntar dulu Mas. Oh iya, gimana? Ini kan area, aku jelasin per area ya. Oke, silakan. Boleh. Jadi di sini ini jalur kontainer, jalur mobil, kita loading dock di sini, ini tangganya. Kayak gitu. Oke, berarti ini tempat loading dock barang. Iya, loading dock barang. Terus yang tadi aku ceritain ada kejadian supir tidur. Itu di sini dia posisinya. Jadi di dalam kontainer, pintunya dibuka, dia tidur di sini. Oke. Gitu. Terus dia pindah ke depan sana. Nah, di situ ada gangguan yang tadi dibilang di podcast tadi. Ada yang denger. Kalau di gue beneran, gue nggak pakai gimmick-gimmickan yang Ada dek ya? Yang ini, Bang. Lu denger ya? Gue denger. Ada dek. Demi dah, lu masuk demi gue denger. Mudah-mudahan masuk ya. Bener-bener. Tapi yang ini semua bener-bener. Oke. Silakan. Mas Dandi. Oke, ayo kita masuk ya. Itu gue denger Pak. Iya. Oke, ini Mas Hafiz, Iya. mungkin dari aku, ini kita masuk ke area pertama ya. Iya, ini Sambil area kita pertama. ngobrol, karena aku baru datang sini nih, cukup penasaran dengan si bangunan gudang ini. Iya. Ini beroperasi udah berapa lama ya Mas? Ini dari tahun 2019, Mas. 2019. Tahun Berarti 2019. Di kurang sini lebih 4 tahun. ini area barang jadi ini bahan baku. Bahan baku yang tadi dibawa sama truk, loading di Iya, depan, iya. masuk turun ke dari sini. Iya. Oke. Di sini ya itu tadi yang di sebelah sana. Bisa disorot di sebelah sana itu tempatnya itu yang disosok sebut eyang putih. Oke. Di pojok sana. Nah, biasanya jam operasional dari si pabrik ini jam berapa Mas biasanya? Kita mulai jam 8 sampai jam 5 sore aja. Jam 5 sore itu clear, udah clear. pulang semua. Udah pada pulang semua. Nggak ada, maksudnya ada activity overtime Nggak gitu yang ada. bisa sampai karyawan malam. Nggak ada. Oke. Jadi sosoknya memang berdiam di sana. Gitu. Oke. Di sana. Ayo kita ke sana. Sini ya? Iya. Ini kalau yang bisa ngerasain mungkin agak kenceng ya. Iya. Memang sebenarnya areanya
nggak terlalu jauh dari kita pintu Iya. entrance tadi kita masuk Betul. ya. Cuman memang pada saat kita jalan menuju ke sini aja udah dapat aura yang berbeda aja Iya. gitu. Lumayan bulu kuduk merinding tipis tuh. Saya ngomong jadi berantakan kan. Karena udah berasa Pak Yoga di sini. Iya, di sini memang terus juga jarang ada yang, maksudnya aktivitasnya jarang sampai ke sini sih. Oke. Gitu. Jadi hanya di sana aja gitu. Berarti after jam 5 nih benar-benar udah close Iya, kosong gitu Mas. langsung kosong semua. Oke. Kosong semua, kita pulang semua udah. Boleh diceritain Mas untuk kejadian sendiri, mungkin pernah ada dari salah satu Nah, karyawan. waktu itu yang ini ada yang kesurupan. Jadi sosok Eyang Putih ini juga yang jaga di sini. Oke. Karena dengar-dengar memang dia yang jaga di sini gitu. Kalau ada orang niat jahat di sini, dia yang ada yang sedikit bantu lah gitu. Oke. Ada yang punya niat jahat pasti diliatin lah sosoknya kayak gitu. Terus ya emang hawanya agak panas ya. Iya. Beda. Padahal Tadi yang bilang beda. Tapi kalau teman-teman mungkin kalau yang ada di sini ruangannya tidak terlalu tertutup banget, ada sela-sela buat angin masuk kecil, tapi lumayan pekat di sini, kita lumayan pengap ya. karena ya itu tadi kan sebelah juga lahan kosong. Ini juga kebanyakan kebun pisang di sini. Oh ini berarti kita kalau Iya. belakang tembok sini kebun nih Mas? Iya, kebun, Sawah gitu? Kebun, terus apa namanya, ada danau di sana. Oh. Ada danau di belakang. Oke, ini mungkin teman-teman nggak terlalu ngeliat jelas saya, tapi kalau yang bisa saya gambarin di sini, yang saya bilang ada sela-sela kecil kelihatan dari atap-atap, tapi Iya. itu pohon-pohon pisang. Kita seperti dikelilingi oleh pohon-pohon pisang sekitar sini nih. Oke. Mau berikutnya kemana nih Mas? Oke, kita ke area mesin potong. Oke. Nah, di Masuk sini dong. iya betul Mas, di sebelah sini. Ini yang area potong kita di sini. Dulu yang tadi dibilang Mas, yang sesajen, Sini Mas. saya bilang Oh. itu sebelum terpusat di sana, di sini di pojok sini. Oke. Gitu, karena ada Itu di sesuatu. dalam kayak ada kandang gitu. Ya, ini yang disebut kalau kita bilang kandang macan. Ah, kandang macan. Apa tuh? Iya, karena emang ada sosok. Kalau saya sih nggak bisa melihat ya. Cuman cerita-cerita kebanyakan orang di sini juga katanya memang ada macannya Memang, gitu. oke. Juga waktu itu apinya di sini Mas, titik api. Ini titik api di sini. Maksudnya sempat ada animo api seperti itu gitu? Iya, ada muncul api di sini tuh, makanya tiangnya kesengahan. Ini tiang bambu ini setengah, dia muncul api di situ. Oke. Cep, gitu, kecil, terus hanya membakar area di sini aja. Oke. Gitu itu sampai pagi itu. Berarti area jam 3 pagi. Sebenarnya Mas Hafiz tidak ada karyawan yang bekerja di area sini berarti? Kalau area di sini aja. Sini aja, situ Iya. nggak ada berarti? Di sana nggak ada padahal karena kalau pembuangan debu. cukup luas ya pada sana. Nah, yang ada tangan ya di sini. Gitu. Oke, sempat ada tragedi salah satu karyawan di sini Kecelakaan kerja. kecelakaan kerja itu. Ya, tapi itu dalam waktu 1 bulan. Jadi bukan yang apa ya, kalau bisa kita bilang kan, kalau emang kecelakaan kerja ya memang wajar sih ya. Tapi kalau dalam waktu yang hampir berdekatan, sepertinya agak Janggal. janggal gitu. Satu orang apa ada? Hampir. Ya Udah sudah, luka gitu. ya sudah Mas. Wow. Maksudnya ada sempat 2 karyawan yang tangannya? Iya, Wow. itu dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, buat saya trauma juga ngelihat Iya. untuk ngawasin daerah sini, karena kan real kita ngelihatnya langsung di saat itu juga gitu. Padahal bisa dibilang kalau tadi Mas Hafiz bilang jam kerja jam 8 sampai jam 5 masih terang ya sebenarnya kan? Ya, karena itu tadi, karena di sini itu terlalu ekstrim ya. Jadi agak munculnya dia nggak inget waktu gitu. Nah, tapi kalau aku boleh tanya ke Mas Hafiz, untuk karyawan biasa, misalkan nih
yang biasanya standby di loading ada 1-2 orang. Di sini cuman berapa banyak karyawan yang biasa masuk sini? Kalau di sini kita karyawan total untuk saat ini 20 orang. 20. Di sini ada 6 orang, di sana 6 orang. Laki-laki Oke. semua. Oke. Kalau di packing agak banyak di sekitar 12-an lah. 12-an sisanya lah ya. Berarti 6 orang untuk loading, 6 orang dikerjakan di sini, yang packing 12 orang tadi itu. Iya di situ. Iya, padahal- Jadi sebelum itu ya lebih sedikit lagi, dan itu semakin banyak gangguan juga. Oke. Gitu. Jadi kan kita udah berjalan hampir 5 tahun ya. Karyawan nambah. Karyawan nambah untuk dipekerjakan di pagi hari supaya nggak sampai kita lembur sampai malam. Sampai malam untuk menghindari kejadian-kejadian yang Iya, tidak betul, diinginkan betul, lah ya, betul. karena Terus juga waktu kita motong ada kejadian unik ya, kalau malam itu ini kan angin ketiup ke sana ya. iya. Kalau malam pas kita motong angin ke sana. Justru berbalik. Iya, berbalik dan debu semua sih. Karena juga kalau dibilang di sana kan nggak ada nggak ada Ventilator gitu kan. nggak ada Untuk tembakannya. atau ketutup semua, tidak ada Ketutup. celah angin masuk yang menyebabkan bisa angin berbalik ke kita lah. Kalau Iya. secara logika nggak Iya. mungkin terjadi itu Iya, kan. iya. Oke. Jadi memang kayaknya udah disuruh gantian Oke. gitu. Ganti gitu ya. Iya, udah bukan shiftnya kalian gitu. Oke. Nah ini yang karyawan melihat sosok besar itu di sini mas. Di sini. Oke. Jadi waktu itu masih ada tumpukan-tumpukan bahan baku itu seperti di depan. Ya di sini. Jadi posisinya di sana, anak-anak di sana 2 orang ngeliat ke sini. Itu ada yang bertengger di atas itu, sosoknya hitam, matanya merah. Jam berapa itu Mas Itu Hafiz? sekitar jam mau jam 10 tadi ya, jam 10-an lah. 10 pagi loh. Enggak, 10 malam. Nah itu kok masih ada yang Nah itu sebelum dia ada ini kejadian sebelumnya masih ada shift malam. Oh oke, berarti sempet ada shift malam tuh Mas ya. Ada shift malam. Sampai jam berapa tuh Mas? Kalau aku boleh tahu dulu, kalau sempat masih Kalau ada. dulu Shift malam itu teman-teman ya, kalau seperti ada suara lemparan tuh Mas. iya Tadi kita lihat. Oke. jam lanjut. mungkin sekitar jam 11 lah udah pada kelar. 11 malam. Iya 11. Oke. Karena kan kita juga nggak bisa sampai malam banget karena kan terlalu lelah kan. Iya. Oke. Jadi kondisinya di sini ngelihat ke sana. Sana ada yang kerja di sana. Oke, ya. Mereka lagi sortir. Tiba-tiba ngelihat di situ. Iseng lihat ke sini, Iya. di sini Mas ya. Kondisinya waktu itu jadi yang mau kerja shift malam juga nggak terlalu banyak. Hanya oke. 1, 2 orang, 3 orang gitu aja. Oh, pantas ya, makanya mungkin keadaannya bisa lebih mencekam karena semakin dikit karyawan yang bekerja. Betul. Kalau shift malam itu ya Betul. paling 3 orang yang tadi Mas Iya, Hafiz bilang betul. ya. Betul. Nah ini juga area pengemasan. Kemasan. Iya di sini area pengemasan. Selesai barang ini ditaruh di sana. Dan ini kan sering anak-anak kan packing di sini kan. Itu siang-siang yang saya bilang di sana di pojokan itu ada suara. Berasa ya, berasa. Iya. Ya. Ini kamar mandi ya Mas? Kalau aku lihat Ini sekilas kamar mandi dan ruang bersih-bersih lah. bersih ya kalau habis Iya. dari sini. Bersih-bersih lah. Bersih ya kalau habis Iya. dari sini. Ini yang dibilang ada sosok Merah itu ya. si merah. Oke. Terus juga ada suara nangis ya, jadi anak-anak sering langsung lari dia keluar. Nah, untuk di sini Mas, versi si merah ini adalah baik lagi apakah dengar dari orang luar, apa karyawan yang bekerja di sini? Pernah sempat ada cerita seperti apa tuh Mas yang akhirnya di tempat sini ada si merah Jadi itu. nggak cuman 1-2 orang yang lihat. Oke. Gitu. Jadi kalau yang kita tahu ya, setahu saya juga entitas yang seperti itu bisa terlihat dalam keadaan kita lelah ya. Ya.
Apalagi di sini kan kerjanya lumayan berat. Jadi untuk melihat kayak gitu, anak-anak di sini cukup sering gitu, dan selalu saya ya pakai dicocok-cocokan gitu ya. Cocokologi gitu. Iya, jadi waktu itu juga sempat ada kejadian yang saya lihat di kontainer waktu itu. Saya sendiri waktu itu pukul jam 3 sore sampai jelang sore lah. Ada loading dock, yaitu tadi ada yang saya udah jelasin di podcast tuh, ada cewek yang pakai baju merah. Itu nggak kelihatan kepala, nggak kelihatan kaki. Cuman pakaiannya aja. Cuman pakaian aja arah keluar. Oke. Memang kalau kondisi normalnya juga pasti kalau orang lewat juga cuman kelihatan badannya aja. Gitu. Dan itu juga saya tanyain ke anak-anak, nggak ada yang datang ke sini. Saya kira kan anak ada karyawan ya ke sini. Itu bajunya cukup mewah. Nah, di sini teman-teman, pertama kali saya masuk area sini, balik sama yang seperti saya bilang, sebenarnya antara spot ruangan 1, ruangan 2 itu tidak terlalu jauh ya Mas Hafiz ya. Betul. Tapi setiap spot itu memiliki aura yang berbeda nih. Terutama yang tadi Mas Hafiz baru jelasin, karena mungkin di sini areanya kamar mandi cukup lembab, lumayan tambah pengap. Jadi ini kamar mandi udah 2 kali direnovasi. Jadi kita ada pembaharuan, direnovasi karena ya kan untuk kelayakan ya. Kelayakan untuk karyawan, kenyamanan karyawan. Itu juga awalnya tukang nggak percaya. Saya jelasin ini tempatnya ini, jadi harus permisi dulu. Oke. Dia nggak percaya dan besoknya dia nggak masuk. Nggak masuk karena sakit. Oke. Langsung setelah itu sakit 2 hari, dia bilang sama saya, Pak saya nggak bisa masuk lagi karena ada gangguan. Dia bilang gitu. Gangguan apa? Ya itu yang tadi Bapak bilang, katanya di awal kayak gitu. Oke. Jadi sampai agak sedikit lama, jadi kayak nggak mau dibersihin lah. Iya. Gitu ya udah, seperti apa adanya aja seperti itu ya. Oke. Emang dulu lebih kotor lagi. Cuman Gitu. berasa Mas ngap nih. Iya. Ngap. Pressure auranya. Oke. Kita kemana nih Mas kita selanjutnya nih? Paling sampai sini aja ya. Oke, ini area terakhir ya dari penelusuran karena kan kita. Areanya memang nggak terlalu luas di sini, cuman ya itu tadi di masing-masing area itu punya tingkatan aura yang beda-beda ya. Betul. Benar yang betul. tadi Mas bilang tuh. Makanya saya bilang juga kan tadi dari awal kita penelusuran, dari spot satu ke spot yang lain ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Betul. Tapi pada saat kita menyungi spot satu, spot selanjutnya itu punya tingkatan yang menurut saya pribadi auranya lumayan beda ya. Iya. Karena memang di dunia mereka beda beberapa langkah aja udah. Iya benar. Udah beda Iya. apa namanya? Dimensi, Mas. Dimensi. Iya. Betul. Ya beda. Kalau di sini sih nggak ada ya. Paling kalau areanya yang paling luas memang anak kecil sih, Mas. Oke. Di sini. Tempat ada cerita. Iya. Ada cerita. Memang areanya yang paling luas mereka. Areanya satu gudang ini dia bisa kemana aja, lari-lari kadang-kadang. Oh, itu sempat ada karena apa? Cuman seperti ada suara anak kecil. Suara anak kecil, terus yang sering ketok-ketok. Oh. Okay. Terus juga ada yang bawa anak kecil ke sini. Dan anak kecil kan masih suci ya, maksudnya masih bersih dia. Ya. Jadi bisa melihat kayak gitu, dia diajak komunikasi. Oke. Diajak komunikasi gitu. Sama karyawan di sini. Anaknya. Anak kecil, masih sekitar umur 3 tahun. Berarti ada salah satu karyawan di sini yang membawa anak kecil, ke sini, iya. dan anaknya itu seperti terlihat berinteraksi dengan sosok tak kasat mata gitu. Iya, betul, Mas. Main dia. Oke. Gitu. Nah, teman-teman, mungkin dari tadi penjelasan Mas yang kita bisa rangkum di sini, memang kita bisa dibilang pasti hidup berdampingan ya Mas. Betul. Sesama manusia maupun sosok yang tidak kasat mata. Betul. Baik lagi mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, dimanapun kalian berada, apalagi area yang baru kalian kunjungin, dari cerita tadi Mas Hafiz juga, tetap yang namanya permisi. Kalau dalam agama saya, assalamualaikum itu perlu dilakukan gitu.
karena kita nggak pernah tahu sejarah dari tempat yang kita kunjungi itu mungkin ada makhluk yang tidak kasat mata, yang bagaimanapun kita tetap harus menjaga sopan santun ya Mas Hafiz ya. Betul. Nah, itu dia. Kan udah selesai nih. Ya kan? Udah Oke. selesai kan? Nah, Pengap loh ini Mas, benar Pengap ya? Mas. Padahal nggak luas banget tapi lumayan menguras energi nih, kayak Nah. energi dalam nih. kita ada challenge nih. Nanti kita ada satu tim. Ini kan sekarang kita rame-rame ya. Mungkin kurang berasa gitu. Jadi nanti ada satu teman kita Wah luar biasa sih. yang akan room tour sendirian, cuman bawa HP dan lighting sendirian. Wah luar biasa Ya, sih itu. Sekarang kurang lebih jam 1-an ya? Jam 1-an lah. Uji nyali. Uji nyali ya, uji nyali sendirian. Jadi kita akan tunggu di Luar depan. biasa sih kalau Dia akan room tour Luar biasa sendirian kalau keliling-keliling gitu. Oke? Disclaimer Mas, Gimana? kalau ada yang ikut ke rumah, Oh ya, itu tanggungan masing-masing. Mohon maaf nih, tadi saya lupa bilang. Efek dari kita jalan-jalan di sini, kita tanggung sendiri-sendiri. karena yang unik dari tempat ini memang kadang nggak semuanya bisa kita apa yang tadi Ganggunya nggak di sini. betul. Ganggunya pas di sampai rumah. Betul. Nah, lo. Kadang kebawa mimpi juga. Oke. Kenalin dulu teman kita. Oh ya, ini. Wah, ini. Kenapa? Biasa eksis, dia biasa eksis. Salam Bener. dong. Buat Sky Viewer udah pasti kenal sama gua sih. Cuman kenapa gua jadi korban di sini ya? Luar Lu biasa. yang paling hafal banyak surat-surat pendek. Ini konten kreator andalan kita nih ya. Ya. Jadi Luar biasa. sekarang kita akan kita akan keluar. Nanti King Farad Mulai dari depan. mulai dari depan ya. Tur, habis room tour. itu uji nyali 2 Ya, jam. ya. Kita akan nonton selanjutnya. Aduh, Thank you semua. Thank you, guys. minta doanya ya. Ya, masih bersama Bang Faraj. Wahai para Sky Viewer. Ini emang kadang-kadang gue dikerjain sama anak-anak begini nih. Mentang-mentang gue paling frontal, paling berani. Sebenarnya gue nggak berani-berani banget sih. Cuman karena emang pengalaman gue dulu maksain ya yang ke Gunung Salak nyusul temen-temen gue ketinggalan. Ya itu karena keadaan terpaksa. Jadi disangkanya gue paling berani padahal sih gue ngedrek-dek anjir. Ya udahlah, nggak usah lama-lama. Yang udah nonton video-video sebelumnya udah pada tahu nih tempat kayak gimana nih. Sialan apaan itu? Kirain apaan? Oh itu infrared TV, oke? Doain gue ya. Semoga berhasil. Sebenarnya gue sih pengennya sambil nge-live ini. Kalau nge-live, gue bisa minta tolong sama teman-teman. Gue ntar kalau gue teriak siap-siap jemput gue ya. Tolong. Iya, tolong. Jangan banting. Enggak. Teriak aja. Iya, oke gue teriak. Oke, siap. Bye. Parah sih, ini emang gue dikerjain mulu sama anak-anak. Oke, siap. Oke, ini kita room tour dulu ya. Ntar habis room tour kita uji nyali. Ya, nggak ada apa-apanya bangsa. Tolong eyang punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kok udah di sini sih? Gue cepet banget. Ntar lu guys, buat para viewernya. Ih, sumpah dibanding rame-rame tadi lebih berasa loh. Ini nggak pakai terang banget sih. Padahal udah jam berapa ini? Bulannya lagi cerah banget. Oke, ini yang tadi ya di setelah loading dock. Sorry, gue kurang ngejelasin karena gue terlalu takut, terlalu gemeter. Nah, ini masih terang di sana. Ini tempat loading docknya. Oke, di sini yang tempat kontainer masuk. Nah, masih tempat barang-barang. Nah, yang di sini yang tadi udah sempet ngeliat ya sama Mas Hafiz sama Mas Dandi. Nah, di sini oke. Oke, room tour pertama setelah loading dock. Di sini yang katanya ada yang putih. Mana yang putihnya? Tolong yang putih jangan keluar dulu ya. Saya masih sayang sama diri saya. Oke, setelah di tempat tadi kita ke tempat selanjutnya ini.
Nah, yang katanya tadi ada tangan para pekerja yang ya bisa dilihat sendiri di sini. Oke, room tour. Yang mana, aduh gila, gue pengen ngomong yang enggak, agak ngeri-ngeri juga sini. Sumpah merinding banget, asli kalau sendirian, nggak bohong. Anjir lah, gue dikerjain ini sialan. Ini yang ada, gue nggak tahu. Nah selanjutnya nih, kamar mandi. Oke, gue nggak berani kesana ya, terlalu dalam ya. Aduh, sebenarnya gue pengen kesana guys, sendiri guys, cuman karena ini gue sendirian, gue ngeri banget. Suara apaan itu? Suara apaan itu? Sialan. Wah, itu Pak Pek. Suara apa anjir? Jadi gimana nih setelah penelusuran nih, ada kejadian apa nih, cerita apa nih? Gimana ya, gue agak ragu sih ceritanya. Jadi kan lu sendiri Bi, semalam melihat gue kayak gimana. jadi tuh semalam gue gini, gue mimpi kan, gue mimpi didatengin sama kayaknya si Kiting ya, Jadi gue nih mimpi gue lagi ada di jalan setapak kayak aspal sih, gue ngeliatnya aspal samar-samar. Nah terus kanan kiri tuh gue kayak kebun, cuma nggak terlalu yang pohon-pohonan tinggi, agak kayak lahan gitu. Terus ada kuburan. Nah gue ngadep depan itu kosong, jadi pas di depan itu hutan tuh ya, hutan lebat tinggi-tinggi, sedangkan kanan kiri gue agak-agak pendek ya, nggak terlalu lebat. Nah terus di sebelah sananya tuh kayak ada kuburan. Di belakang jalan yang di belakang gue itu, gue ngeliat kayak ada kampung-kampung gitu kan. Pas itu gue posisi ngeliat ke ini yang di kayak hutan itu ke depan. Pas gitu gue ngeliat ke belakang ada kampung. Pas gitu gue ngeliat ke depan lagi. Nah pas itu gue pengen balik ceritanya ke belakang, terus tiba-tiba udah kosong. Jadi depan belakang gue udah kayak hutan gitu kosong. Pas gue balik itu, di bawah kaki gue, di depan gue kayak ada tuyul. Nah gue nggak tahu ini entitas mana ini. Kan katanya cuma ada si Kiting, si Mr. G, sama si Eyang Putih tuh. Kok ada tuyul, kayak tuyul gitu. Terus ada teh poci. Ada teh poci tuh. Ini kayaknya komplotannya dia mau nyerang gue. Bisa jadi ya. Yeah. Gitu. Terus muncullah habis itu si Kitingnya ini. Ya udah gue di situ udah kayak gelut gue sama mereka tuh. Gue ngaji segala macem nih. Lu segala nanya, lu padahal lu sendiri yang liatin gue kayak kesurupan, bukan kesurupan sih, lagi ngigo itu. Jadi gue kan pengen ngaji nih. Gue pengen ngaji, ketahan mulu, jadi nggak bisa ngaji. Akhirnya lama-lama pas bisa, udah mulai ngaji, baru dah ada suara Raj bangun Raj. Akhirnya gue bangun, oke, beres tuh gue bergelut dengan mereka di situ. Cuman yang ada emang si Kiting doang, jadi si Mr. G sama yang putihnya nggak ada. Mungkin kalau ada yang putih dia bisa nolongin gue sih. Iya sih. Pas gitu, nah paginya nih, sayang teman gue yang ngerekam nih ketakutan duluan. Harus semalam dia bisa videoin gue karena dia udah ketakutan. Ya panik lah. Pas gitu di bawah ada bercak darah juga. Nah itu juga langsung dihapus sama dia. Kayak tapak kaki gitu lah. Iya sih, kayak hampir mirip, cuman nggak persis tapak kaki ya. Cuman gue yakin banget itu darah kering dan emang nggak terlalu gede. Iya. Nah jadi setelah penelusuran itu gue langsung diteror kayak gitu. Ya gue sih nggak takut ya. Malah kalau misalkan gue ditantangin lagi sih ayo. Siap, malam ini siap ditantang lagi? Jangan, gue istirahat dulu. Gue ngumpulin jiwa-jiwa gue dulu. Oke, mungkin gitu aja sih. Lain kali kalau misalkan ada kejadian lagi, rekam, nggak usah takut. Tapi lu nggak usah lemes. Gue mikirnya gini,
kemanusiaan gitu loh, kayak keselamatan. Nah, masih sayang sama diri sendiri ya. terus panik kan, ya udah jadinya ya udahlah buru-buru. Gitu-gitu emang. Langsung lah, rat, udang. Tiba-tiba ngaji gue ya. Tiba-tiba ngaji, cepet lagi ngajinya. Lu kayaknya baca ayat kursi sih. Tapi nggak kedengeran kayak ayat kursi sih waktu pas lu ngaji. Emang lu nggak apal. Apal. Oh, apal. Mungkin ayat yang lain kali ya. Ya, ayat Mungkin lain. Surat jin atau apa. Tapi cepet tuh temponya. Nah, gimana nggak panik coba sok. Orang lagi tidur tiba-tiba ngaji ya kan? Nah, Ya masyaallah jini wal insi ini sama segala macam lah. Gue baca lah. Oke. Lain kali gue pengen coba yang lebih menantang, mungkin ke Lawang Sewu atau ke mana, ke Jogja ada keraton gitu, ntar gue bakal coba. buset. Ya mungkin gue silaturahmi sama lord-lordnya mereka. Ya, Thank you ya. oke. Kan habis pulang tuh. Iya. Gua terakhir dong, gua nungguin si Hafiz, Iya. ya kan? Gua parkir kan, keluar dari gudang, parkir dong di pinggir, nunggu Hafiz ngunci kan, ngunci gudangnya lagi. Udah, gua jalan berapa meter, nggak ada polisi dulu, nggak ada apa. Jatuh. Gantungan donat yang di spion gua, Iya. kan itu diikat mati. Gua kalau nggak diikat mati, dulu selalu diikat mati, nggak pernah ada masalah kan. Tiba-tiba jatuh, posisinya itu ikatannya kebuka semua, sumpah. Kebuka loh, lepas gitu, kayak ada yang buka gitu. Ikat mati kebuka gimana sih? Kira-kira si Eyang Putih, Ting Ting, apa Mr. Jin? Nah itu tuh nggak tahu tuh gua. Siapa yang iseng? Kalau kata gue sih si Ting Ting nih yang iseng nih. Mana gua di mobil sendirian? Baliknya gimana? Masa gua mesti megangin begini? Oh spion naikin, Saya naikin. biar nggak lihat spion. Jangan liatin. Ya kan? Kata tuh kalau misalnya ngeliat spion lah, di belakang kok ada penumpang. Wah gua narik grab tuh, gua hitung grab tuh.